Alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka, yaitu dengan inisial AI, itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan salah satu gedung yaitu perpustakaan, tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin, ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat alat itu tidak mampu. Jadi Yo guys, balik lagi di Oke Kevin Official bersama saya Tata Joki. Nah, ini lagi ada berita terbaru ya tentang peredaran uang palsu guys. Waduh, berhati-hatilah guys ya. Aku jadi takut ya. Tapi selama ini aku lebih sering pakai QRIS ya. Nah, kita lihat lanjut lagi. Kita lihat beritanya seperti apa guys. Maaf ya. Kita langsung lihat beritanya. Perpustakaan Universitas saya baca dulu ya. Perpustakaan Universitas UIN Alauddin Makassar jadi pabrik uang palsu, cetak hampir 2 miliar guys. Waduh, bullshit, banyak banget guys. Yuk kita lihat beritanya. Hampir 2 miliar rupiah uang palsu dicetak di sebuah universitas. Gimana ceritanya ya? Pabrik uang palsu itu berada di perpustakaan Syekh Yusuf, kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Di sana, jumlah uang palsu yang dicetak hampir mencapai 2 miliar rupiah. Uang palsu itu dicetak dengan menggunakan kertas dan tinta yang dibeli dari Cina. Dari bahan-bahan itu, satu rem kertas bisa mencetak uang palsu senilai 1,2 miliar. Uang palsu yang dicetak di perpustakaan itu berhasil mengelabui banyak pihak karena hasil cetakannya sulit terdeteksi X-ray. Kasus ini mulai terungkap setelah pihak kepolisian menangkap pelaku yang sedang bertransaksi menggunakan uang palsu pecahan 500.000 di daerah Mamuju, Sulawesi Barat pada pertengahan November 2024. Lantas, siapa saja sih dalam percetakan uang palsu ini? Salah satu yang terlibat adalah Andi Ibrahim, Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Andi diduga membayar seseorang untuk membuat benang pengaman pada uang palsu tersebut. Selain itu, uang palsu itu didistribusikan lewat jaringan yang cukup luas, salah satunya oleh MB, seorang pegawai honorer di UIN Makassar yang menghubungi TA, seorang ASN di Pemprov Sulawesi Barat untuk mencari pembeli. TA bahkan menawarkan kepada seorang tukang jahit di Mamuju untuk menyiapkan uang sebesar 10 juta rupiah dengan janji bahwa tukang jahit itu akan mendapatkan 20 juta uang palsu sebagai gantinya. Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan setelah berhasil menyita 446, juta uang palsu, 11 juta rupiah uang palsu siap edar, dan mesin cetak. Meskipun sudah ada 15 tersangka yang ditangkap, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Gimana nih guys? Apakah kalian pernah secara tidak sengaja mendapatkan uang palsu? Coba komen ya. Untuk pemenang pengaman udah tahu berita ini belum? Untuk membuat benang pengaman pada uang palsu. Jadi ini tuh sindikat pencetak uang palsu terbesar ya. Sejarahnya Indonesia kayak ini yang terbesar deh. Dan ini dilakukan bukan oleh sembarang orang. Gimana ceritanya Kanan? Sini aku bisikin. Let's go. Jadi ini tuh kejadiannya di perpustakaan Syekh Yusuf Universitas Alauddin Makassar. Bahkan ada mata uang Korea juga. Mencapai totalnya ini kurang lebih 1.000 triliun yang siap diedarkan. Ini otak utamanya. Gelarnya dokter, kepala perpustakaan Bapak Andi Ibrahim. Pintar sekali Pak, melok po. Jadi dia tuh beli alat cetak, ya kan? Di Surabaya. Alat cetaknya itu belinya di Surabaya kurang lebih harga 600 juta. Tapi made in China, nggak mungkin made in Surabaya yo, nggak mungkin ora iso gawe awak dhewe iki ora iso gawe. Infonya yang sudah beredar tuh kurang lebih 2M sudah tersebar. Dia itu melakukan pertukaran ya beli rokok, terus tuker tunai sama transfer, kayak gitu-gitulah ya yang bisa gampang dicairkan. Terus belanja-belanja ke pasar yang nggak pakai mesin cek uang palsu gitu ya. Cuman canggihnya ini, bahkan dokter ini menyuruh membayar orang untuk cetak itu loh, benangnya uang itu loh di daerah Jawa. Aku lupa Jawa Tengah atau Jawa mana gitu ya. Pokoknya bikinnya di sana.
Ciami. Ini otaknya maju banget itu ya, sampai 2035 itu ya, menuju Indonesia emas itu. Tapi sayangnya ini kebongkar. Ya nggak sayangnya ya. Untungnya kebongkar. Soalnya misalnya iki nggak kebongkar ya, alamat sih. Pasti kan daerah Makassar itu nanti ya banyak pedagang yang rugi, apalagi rakyat kecil kayak pedagang-pedagang pasar yang buat muterin modal, akhirnya kan nggak bisa beli ya, karena yang sudah beredar kan kurang lebih 2M. Banyak loh itu. Dan dia sudah balik modal itu ya. Terus tersangkanya total tuh kurang lebih 15 orang guys. Awal terbongkarnya kasus ini gara-gara awal Desember itu ada penukaran uang palsu di daerah Palangga, ya daerah Makassar situ, senilai 500.000. Nggak tahu tapi detailnya gimana kok bisa ketahuan, apa nggak lolos gimana, aku kurang tahu ya, karena aku cari-cari beritanya nggak nemu, cuman infonya itu awal Desember. Dari 500.000 atau gopek jeng itu berkembanglah polisi mencari di mana mesin itu. Ternyata memang mesin itu tuh di dalam perpustakaan dan sempat dikasih peredam supaya nggak kedengaran saat mencetak uang tersebut. Suami pol kepikiran. Jadi yang Pak siapa tadi Ibrahim tuh ya, yang kepalanya itu masukin alat cetak itu malam-malam, pertama kali masukin tuh malam-malam nggak ada orang. Jadi dia ya mungkin pura-pura gitu ya ke petugas atau apa, pakai forklift gitu. Disitulah transaksi mulai terjadi. Terus bisa nggak sih kita ini rakyat mencetak sendiri biar kita bisa bayar hutang negara? Ya, itu kayaknya nggak bisa ya, karena kalau terlalu banyak uang yang dicetak akan juga inflasi besar-besaran. Aku nggak paham juga ekonominya, pokoknya kayak ngono. Jadi semuanya tuh harus diatur perputarannya ya. Ya, untung aja sudah kebongkar dan bisa berhenti. Bahkan sampai isunya ATM tuh nerima loh uang tersebut karena saking canggihnya guys. Cuman tadi ada FYP lewat aku di TikTok, yang palsu yang mana, yang asli yang mana, sama-sama ada benangnya. Jadi yang palsu itu warnanya biru ketika di scan, memang tembus tapi dia warnanya biru. Kalau yang asli itu tembus warnanya itu hijau gitu, hologramnya itu loh, warnanya itu loh. Oke, semoga bermanfaat berita ini. Teman-teman kalau mau lebih lengkapnya bisa search di TikTok atau di media lainnya. Guys, pelaku uang palsu di Malang, Makassar, ruko kecil, konter HP, modus transfer, pertukaran hingga beli rokok katanya guys. Ini lagi nggak bisa tuh merah. Nggak bisa dibalikin lagi. Kasihan ya, kasus jangan sampai pernah kayak gini guys, karena kita nggak tahu ya. Canggihnya uang palsu buatan Andi Ibrahim. Ada benang pengaman terdeteksi mesin penghitung uang katanya guys. Kita lanjut lagi. Dan itu nggak bisa cek uang palsu atau asli dengan cara dibelah, karena baik uang asli atau palsu itu sama-sama bisa dibelah. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu, kalian harusnya ke bank kalau misalkan kalian curiga. Kemudian sekarang juga uang palsu itu makin canggih, jadi kadang ada yang lolos sensor atau di scan. Intinya mah ya guys, berhati-hati ya sekarang ya. Benar-benar cari uang itu susah, makanya orang jadi aduh gimana sih caranya mendapatkan uang lebih ya. Jadi ya berpikirlah seperti ini, mencetak uang sendiri gitu guys. Wah, buat kalian berhati-hati ya. Sekian dulu videonya guys, jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.